Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidi akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan coachee. Bersama saya Ridayatullah dari SMP Negeri 2 Tangse, dan saya Yusma Linda dari SD Negeri Gangcut, dan saya Fodiana SPD dari SD Negeri 3 Tepin Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fau dan Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Rida. Apa kabarnya Bu Yus dan Bu Fau hari ini? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Sehat, ya? Pak Rida? Alhamdulillah saya pun sehat hari ini. Udah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah barusan Pak. Sudah ya. Oke, baiklah Bu Fau. Sebagaimana kita sepakati kemarin ya kan Bu Fau kan? Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu, ya, antara Bu Fau sebagai coach dan Bu Yus sebagai coachee. Nah, jadi di sini saya sebagai observer akan melihat, akan mengamati dan menilai ibu yang coaching yang ibu lakukan pada hari ini. Nah, jadi tujuan kita ini adalah untuk melakukan coaching melalui alur tirta ibu ya. T itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu Fau ya. Ya. Oke, namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal dulu nih Bu. Ya Pak, silakan. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama Bu Fau ya, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Fau lakukan ini? Baik Pak, nanti kompetensi yang akan saya lakukan yang pertama kehadiran penuh. Terus saya juga menjadi pendengar aktif, dan kemudian yang terakhir adalah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada posisi saya. Oke, baik Bu Fau. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu laksanakan ya. Ya, benar, yang pertama tadi ada presence, kehadiran penuh. Kemudian ada mendengar aktif, dan yang terakhir tadi adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Ya, benar sekali Pak. Oke, baik. Jadi Bu Fau, untuk selanjutnya mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu Fau lakukan ini mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Ya, benar Pak. Oke, selanjutnya Bu Fau, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana nanti yang spesifik dan juga secara aktif yang akan Ibu lakukan nih? Baik Pak, sebenarnya nanti kompetensi yang spesifik, secara spesifik yang saya dengarkan yaitu untuk mendengar aktif saja Pak. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada posisi saya. Oke, berarti ada 2 kompetensi nih Bu ya. Yang pertama kompetensi mendengarkan kehadiran penuh ya? Ya. Kehadiran penuh apa? Mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif dan ya. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Bagus sekali Bu ya. Oke, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan ketiga nih Bu. Ya, pertanyaannya adalah indikator apa nih dalam proses coaching pada hari ini, indikator pencapaiannya Bu? Indikator pencapaian yaitu tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching saya pada hari ini Pak. Ya. Itu apa Bu? Kemudian indikatornya yang saya inginkan di dalamnya yaitu coaching saya kali ini saya sebagai coach, saya ingin mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya Pak. Oh gitu Bu ya. Ya. Oke, jadi baik. Oke Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya ajukan pada hari ini Bu. Semoga praktek coaching kita hari ini terlaksana dengan baik ya. Proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua nanti ya. Amin ya. Oke. Mungkin Ibu Yus dan Bu Fau sudah bisa kita langsung praktek ya. Oke, silakan Ibu. Ya. Lanjut Ibu. Sini lagi Bu. Oke, assalamualaikum Bu Fodiana. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa kabarnya Bu Yus selama ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu.
Oh ya Bu, boleh tidak saya minta waktu Ibu sebentar? Karena saya ada sesuatu yang ingin saya ngobrolkan bersama Ibu. Apakah Bu Faudiana punya waktu untuk kita ngobrol sebentar? Boleh saja Bu Yus, silakan Bu Yus, kira-kira apa ya yang ingin Ibu Yus sampaikan? Perasaan saya sudah lama ya kita tidak pernah bercerita ya Bu Yus ya. Iya Bu, gini ya Bu Fau. Selama ini saya memang agak sibuk, kegiatan di sekolah juga ada banyak Bu ya. Kemudian ada acara keluarga juga, makanya kita jarang bertemu Bu ya. Oh ya Bu Fau, saya ini ingin membicarakan sesuatu yang dilema yang sedang saya hadapi saat ini kepada Bu Fau. Sekaligus saya nantinya akan meminta pencerahan dari Bu Fau. Oh begitu ya Bu Yus, silakan saja Bu Yus. Kebetulan saya juga tidak ada jam untuk mengajar saat ini Bu Yus. Gini ya Bu, sekarang saya ingin minta pencerahannya dari Ibu karena saat ini saya ada salah satu dilema yang sedang saya alami, yaitu ada masalah dengan salah satu peserta didik saya di dalam kelas Bu ya, yaitu sulitnya saya mengkondisikan murid tersebut agar bisa bekerja sama dengan temannya di dalam kelas. Nah, ada saja Bu tingkah laku dari murid tersebut. Jadi dengan kondisi peserta murid tersebut, jadi saya pun sulit untuk berkonsentrasi waktu saya mengajar di dalam kelas. Saya jadi peserta didik tersebut saya tempatkan di kelompok mana. Teman kelompok yang lain tidak ada yang mau bekerja sama, ada mau menerima dia. Semua teman-temannya tidak mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan peserta didik tersebut. Karena peserta didik tersebut setiap waktu membuat kekacauan, mengganggu temannya, yang intinya di dalam kelas kalau dia tidak nyaman Bu, sering membuat kegaduhan. Dan temannya tidak mau bekerja sama dengan dia karena dia sering membuat kekacauan di dalam kelas. Oh begitu ya Bu Yus ya. Jadi permasalahan Bu Yus, ada seorang siswa yang sulit dikondisikan di dalam kelas Bu ya. Dia tidak mau bekerja sama dan temannya dari kelompok manapun tidak mau menerima dia. Rupanya itu yang mengganggu pikiran Ibu Yus selama ini Bu Yus ya. Ya Bu Yus ya. Iya Bu, itu sangat mengganggu pikiran saya karena kalau dia tidak tenang Bu, kalau dia tidak fokus, maka kita pun kan dia sering membuat kegaduhan di dalam kelas, maka kita pun juga tidak akan fokus Bu dalam mengajar peserta murid yang lain. Itu Bu masalahnya. Ya rupanya serius juga ini permasalahan Bu Yus ya. Jadi Bu Yus, menurut Bu Yus, pembicaraan kita hari ini, Ibu Yus bertujuan tentang apa? Tujuan Ibu Yus itu bagaimana? Saya ingin supaya nanti saya akan setelah sharing dengan Ibu, supaya nanti saya mendapatkan solusi Bu. Bagaimana cara untuk mengatasi siswa tersebut. Lalu perubahan seperti apa yang Ibu Yus inginkan setelah kita bercerita pada hari ini? Saya ingin membuat peserta didik tersebut bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, bukan tidak mengganggu temannya, tidak membuat kekacauan di dalam kelas. Ya intinya sekolah di dalam kelas bisa nyaman, bisa aman buat kita belajar, bukan? Sehingga keadaan kelas juga menjadi kondusif, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana seperti yang sudah kita programkan. Oh, begitu Bu Yus. Berarti Bu Yus mau agar peserta didik tersebut ada perubahan. Maksudnya tidak mengganggu lagi temannya, dia mau diterima dia di kelompok manapun, begitu Bu Yus ya? Iya Bu. Jadi, nah kira-kira apa yang menjadi penyebab anak itu bertingkah seperti itu Bu Yus? Gimana? Sepertinya peserta didik tersebut berpengaruhnya itu dari tontonan dan juga kurang perhatian orang tua, bukan? Kemudian kurangnya motivasi dalam keluarga, dalam pembelajaran. Itu kan Bu terbukti waktu saya kasih PR kepada anak tersebut, dia tidak pernah membuatnya. Kan waktu saya tanya, "Nak, kenapa kamu tidak membuat PR?" Padahal kan PR-nya tidak banyak, cuma 2 sebagai motivasi dia untuk belajar kan. Tapi dia tidak pernah membuat. Dia jawab, "Malas Bu, memang di rumah nggak ada yang ajarin, orang tua saya sibuk," katanya. Orang tua sibuk, tak pernah menanya saya ada PR, ada masalah, dia tak pernah nanya, bukan? Kemudian perhatiannya waktu di dalam kelas pun
sering teralihkan. Dan pada saat anak tersebut teralihkan perhatiannya, saya sering memberi dia buku bacaan supaya dia tidak mengganggu temannya. Biasanya kan Bu, kalau anak sudah bosan dengan tugas yang kita kasih, dia kan sering ke sana, ke sini, ganggulah temannya kan. Saya untuk mengalihkan kan saya kasih buku bacaan. Tetapi anak tersebut tidak juga teralihkan perhatiannya. Dia tetap juga dengan permasalahannya, Bu. Oh, berarti Ibu sudah mencoba mengalihkan perhatian siswa tersebut dengan cara Ibu memberikan buku-buku untuk dia baca di saat teman-temannya itu bekerja sama ataupun bekerja kelompok, biar si siswa ini tidak mengganggu temannya yang lain. Begitu Bu ya? Iya Bu, saya sering kasih buku bacaan supaya, maksud saya kasih buku bacaan tersebut supaya dia tenang, tidak mengganggu teman yang lain. Jadi menurut Ibu Yus, cara tersebut telah efektif enggak buat dia? Tidak Bu, buktinya dia tetap dengan permasalahannya kan Bu. Kemudian mungkin saya juga akan mencoba cara yang lain Bu. Oh, nah kira-kira tindakan selanjutnya yang ingin Ibu Yus lakukan untuk memperbaiki masalah si siswa tersebut bagaimana menurut Ibu Yus? Mungkin saya akan mencoba dengan apa ya Bu? Oh gini, dengan memulai memberikan pembelajaran itu sekali-kali di luar kelas. Kan biasanya kalau kita memberi pelajaran itu mengajak siswa keluar kelas dengan cara belajar, bukan mungkin pemikirannya lebih terbuka, mungkin dia juga lebih fokus dengan belajar, bukan? Dan saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk belajar di luar kelas. Kemudian saya juga nanti akan mengingatkan tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kan waktu awal semester kita kan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Itu murid sendiri yang membuat, kita cuma mengarahkan. Ya, murid yang membuat. Di situ waktu membuat keyakinan kelas itu kami sudah berjanji antara guru dengan murid sudah berjanji bahwa ini kesepakatan kita bersama dan kalian harus mematuhi dan menaati semua keyakinan yang sudah kalian buat. Mungkin dengan cara saya mengulang-ulang tentang keyakinan tersebut supaya murid tersebut teringat dalam hatinya, dia berkata, oh saya dulu kan sudah membuat sebuah kesepakatan. Jadi maksud saya di sini dengan mengingat itu supaya murid tersebut mengingatnya dan dia mencoba untuk merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik lagi. Oh, yang Ibu lakukan itu untuk mengubah cara belajar supaya siswa itu lebih fokus, ataupun bagaimana agar siswanya tidak jenuh, ataupun ingin memang merubah secara spesifik kelakuan siswa tersebut. Nah Bu Yus, sekarang kita berandai-andai ya. Bu. Seandainya jikalau tindakan yang Ibu lakukan itu tidak berhasil juga ini, apa kira-kira alternatif yang Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih berinovasi lagi. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya berikan sangat monoton ya Bu. Dan saya pun menyadari bahwa pembelajaran yang selama saya berikan ini membuat murid bosan. Ya kan? Karena selama ini saya menggunakan metode ceramah, kan? Kemudian media pembelajarannya juga saya lebih kepada buku, dari buku saja. Mungkin saya akan mencoba untuk terapkan metode yang lebih menarik lagi, dan juga akan menggunakan infocus dengan cara saya akan mencoba merangkai, yaitu membuat slide di PowerPoint dengan menampilkan gambar-gambar supaya siswa kan tertarik. Waktu mereka melihat, oh gambar ini tertarik, ya sesuai dengan pembelajaran pada hari itu, bukan? Siswa, gambar ini sangat menarik. Jadi siswa tersebut berkeinginan untuk menggali, untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang pembelajaran pada hari itu. Mungkin seperti itu Bu. Iya Bu. Ini Bu, yang Ibu Yus lakukan itu sebenarnya untuk memberi metode-metode yang lebih efektif lagi, sebenarnya itu sudah sangat bagus Bu. Di situ kan membuat siswa lebih inovatif, pembelajaran di kelas lebih aktif, efektif, dan sekaligus
siswa kita bisa menyenangkan di kelas Bu ya. Iya, Ya, Bu. bagus sekali tuh Bu. Apalagi pembelajaran di kelas itu sudah aktif, kreatif, menyenangkan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Yus realisasikan kegiatan tersebut? Mungkin saya akan melakukannya secepat mungkin kan Bu. Kan sesuatu pekerjaan yang membangun motivasi itu kan kita kerjakan lebih cepat kan lebih baik. Ya, benar sekali Ibu Yus. Berarti Ibu Yus akan melakukan perubahan ini secepatnya ya menurut Ibu Yus. Iya, Bu. Bagus itu Bu Yus. Bagus sekali perubahan yang Ibu lakukan. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah setelah saya sharing dengan Ibu, berbagi masalah dengan Ibu, akhirnya saya bisa bernafas lega, Bu. Dan ya Bu, kan kita kan dapat solusi ini bagaimana ke depannya saya untuk mengkondisikan siswa tersebut kan supaya siswa tersebut bisa seperti yang kita inginkan, tidak mengganggu temannya lagi ya Bu. Benar. Insya Allah dengan trik yang sudah kita bicarakan tadi mudah-mudahan bisa terlaksanakan Ya, ya. benar sekali. Dan semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi sehingga bisa menjadi teladan bagi peserta didik saya. Terima kasih Bu Fau atas waktunya. Sama-sama Bu Yus, saya doakan ya Bu Yus, semoga apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini cepat terrealisasi ya Bu Yus. Saya tunggu nanti ya kabar baiknya Bu Yus tentang perubahan yang Ibu lakukan di dalam kelas, tentang perubahan tentang siswa Ibu yang bermasalah sekarang Bu Yus ya. Saya yakin Bu Yus pasti bisa. Semangat Bu Yus ya. Iya Bu, semangat. Mengingat ini Bu, waktunya sudah mulai sore. Ya udah, saya cukupkan pembicaraan cerita kita pada hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Bu Yus. Alhamdulillah Bu Faudiana dan Bu Yus, kita sudah melakukan praktik coaching tadi. Ya, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu Baik, terkait baik, pasca observasi kita pada hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang sudah Bu Fau lakukan coaching terkait indikator terhadap yang diinginkan. Baik Pak, di sini di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya, dan otomatis coach saya menemukan solusinya sendiri. Oh begitu Bu Fau ya. Iya. Jadi bagus sekali Bu Fau. Jadi menurut saya Bu Fau kan sebagai observer, tadi saya melihat proses coaching Ibu dengan Bu Yus sudah berjalan dengan sangat baik ya. Juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Fau sudah berusaha menggali permasalahan-permasalahan yang terdapat pada coach kita Bu Yus. Nah, sehingga Bu Yus ini mencari solusi ya, solusi terhadap dirinya sendiri seperti itu. Jadi sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Faudiana kembangkan nih ke depan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching saya ini, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah itu Bu ya, jadi semoga ke depan kita bisa melakukan praktik coaching dengan yang real, dengan yang lebih baik lagi Bu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini insya Allah akan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, demikian observasi kita pada hari ini Bu ya, Bu Yus dan Bu Faudiana. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Rida. Sama-sama Bu.